Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali, Pak. Ya, Yang Pak, yang. ya, jadi mungkin sudah ada dua narasumber sebelum saya yang cukup ahli di bidangnya masing-masing dan applicable. Ya, mungkin saya sifatnya hanya meneruskan. Jadi topik yang akan saya bawakan adalah tentang valorization of agrobiomass untuk removal dyes and heavy metals. Jadi untuk absorpsi pewarna dan logam berat. Kira-kira seperti itu. Nah, sebelum kita ke sana, mungkin ya ini sedikit layout saja yang akan saya sampaikan. Ada introduction, ada nanti penjelasan sedikit tentang major pollutants, itu apa saja sih yang jadi concern kita gitu ya. Terus nanti juga akan mungkin ada tahapan di dalam biosorption, jadi seperti apa step by step-nya. Terus nanti ada mekanismenya dari biosorpsi itu seperti apa, dan dilanjutkan dengan sedikit overview, jadi sedikit mereview gitu ya, tentang modifikasi kimia dari sintesis atau pembuatan biosorbent itu sendiri. Dan mungkin yang terakhir nanti kita akan coba lihat beberapa absorben dan kapasitasnya untuk absorpsi gitu ya, dari logam atau logam berat ataupun pewarna. Dan nanti kita akan coba berikan suatu conclusion. Oke. Tadi sudah dikenalkan oleh moderator Pak Sudiarmanto, jadi mungkin sedikit. Jadi sementara kalau dilihat di Sinta mungkin seperti ini profil saya. Jadi nanti mungkin kalau adik-adik ingin mengecek atau ingin tahu silahkan di googling sendiri. Rasanya saya nggak perlu menuliskan karena keterbatasan waktu. Dan ini profil Scopus saya, jadi silahkan juga dicek mungkin menurut saya. Jadi mungkin tadi ada ketambahan 1 poin, jadi kebetulan hari ini naik ya. Jadi 20 sekarang alhamdulillah sudah naik sehingga jadi 21. Ya, dan saya juga sekarang menjadi editor dan reviewer di beberapa jurnal dan secara umum kebanyakan kuartiluan. Jadi ya di beberapa publisher besar, salah satunya Elsevier. Jadi itu histori saya ya, ini hanya salah satu histori saya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, dan selanjutnya ini mungkin domestic network. Jadi domestic network saya dengan beberapa peneliti di Indonesia ya, baik seperti tadi mungkin ada BRIN, ada dari beberapa macam-macam universitas gitu ya. Jadi ya ini gambarannya seperti ini. Kalau saya bisa petakan gitu ya kira-kira. Oke. Ya, saat ini gitu ya, sebelum kita lanjut mungkin ada baiknya saya memperkenalkan bidang penelitian saya gitu ya. Jadi saat ini di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta saya punya beberapa topik research gitu ya. Pertama ada essential oils gitu ya. Terus selanjutnya juga ada adsorben yang mungkin akan saya coba present hari ini gitu ya. Ya, terus selanjutnya juga ada coagulation and flocculation ya. Jadi itu, dan yang terakhir ada tentang modeling gitu ya. Jadi kinetics or optimization modeling gitu ya. Jadi ya kira-kira sejauh ini saya concern di 4 topik ini gitu ya. Jadi mungkin kalau ada Bapak Ibu dosen dari Unpam yang kira-kira kita bisa berkolaborasi monggo gitu ya. Jadi saya open saja, dan mungkin kalau ada adik-adik mahasiswa yang tertarik penelitian bareng ya bisa. Halo, Pak Heri.
Pak Heri, suaranya belum ada, mohon maaf. Di mute. Oh, di mute Pak ya. Heri. Oh ya, iya. maaf ya. Jadi saya belum ya di mute ya. Jadi ya tadi saya ulangi Ya, lagi, mungkin bisa silahkan ya, baik Bapak atau Ibu dosennya atau mahasiswanya dari Unpam, silahkan join ya research dengan kita gitu ya, apabila cocok ataupun ada tumpang tindih topik gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kita lanjut. Ya, sekarang kita akan masuk ke klasifikasi dari waste materials gitu ya. Jadi ya di sini nanti mungkin saya akan coba klasifikasikan berdasarkan beberapa kategori gitu ya. Ya, jadi limbah ini kan sangat banyak gitu ya jenisnya gitu ya. Sehingga agar kita lebih tahu secara spesifik gitu ya, kita bisa coba klasifikasikan atau kita kategorikan ya. Mungkin yang pertama kita bisa kategorikan dari state-nya, dari bentuknya gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari bentuknya, rasanya kita bisa coba bagi gitu ya. Jadi ada solid waste gitu ya, limbah-limbah yang padat gitu ya. Ada liquid ya yang cair gitu ya. Jadi dan ada gas. Jadi ya biasanya kan dari industri gitu ya. Hasil by product atau apanya industri gitu ya. Jadi kalau berdasarkan state-nya mungkin kita bisa klasifikasikan jadi 3 bentuk gitu ya. Terus yang kedua kita coba klasifikasikan dari sumbernya gitu ya. Jadi kalau limbah dari sumbernya kita bisa coba ya. Jadi lihat ada agriculture waste gitu ya, di limbah pertanian sumbernya gitu ya, dari agro industri ya. Ada commercial waste ya, misalnya dari limbah market gitu ya, pasar tradisional atau yang lain gitu ya. Jadi itu adalah limbah-limbah komersial gitu ya. Terus juga ada tentunya ada limbah industri yang sudah disinggung oleh pemateri-pemateri sebelumnya gitu ya. Jadi limbah-limbah industri ini juga perlu kita perhatikan gitu ya. Karena kan sumbangsinya terhadap polusi itu juga besar gitu ya. Dan yang terakhir ada municipal waste ya. Jadi ada limbah rumah tangga gitu ya, yang emang juga nggak kalah besarnya dengan industrial waste gitu ya. Jadi kita perlu concern terhadap itu ya. Itu ada 2 klasifikasi ya. Mungkin ada satu lagi gitu ya, berdasarkan degradability-nya, kemampuan untuk terdegradasi gitu ya. Jadi kita bisa klasifikasikan berdasarkan bisa enggaknya didegradasi suatu limbah itu gitu ya. Jadi kalau kita bagi atau kita golongkan berdasarkan degradability-nya, mungkin hanya ada 2 gitu ya. Ada biodegradable, artinya bisa didegradasi atau didaur ulang gitu ya. Dan ada non biodegradable gitu ya. Jadi limbah yang sifatnya memang sukar atau bahkan sulit, sangat sulit gitu ya untuk didegradasi, untuk dihilangkan gitu ya. Nah, nanti untuk tahu lebih detailnya mungkin bisa dilihat di artikel berikut gitu ya. Jadi mungkin setiap ini akan saya coba berikan referensi gitu ya untuk apa ya, sebagai bacaan lebih detail gitu ya tentang masing-masing penggolongan klasifikasi ini ya. Oke ya, jadi berdasarkan klasifikasi ini saya mencoba menggolongkannya menjadi 3 ya. Mungkin peneliti atau akademisi lain bisa menggolongkannya macam-macam ya, dilihat ditinjau dari aspek yang lain ya. Ya. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan dengan sumber ya. Jadi kalau tadi ada berbagai macam limbah, tapi sekarang kita concern yang asalnya dari agriculture ya. Jadi di limbah-limbah tadi kita coba spesifikkan ya. Kita coba manfaatkan ya, valorization ya. Jadi kita coba manfaatkan yang sumbernya atau asalnya dari agro ya. Jadi kalau dari agro nanti saya juga coba klasifikasikan gitu ya. Jadi pertama ada field residue gitu ya. Jadi di field residue ini macam-macam gitu ya. Ya seperti yang kita ketahui bersama gitu ya. Jadi ketika di lahan gitu ya, atau di sawah contohnya gitu ya. Itu kan limbahnya juga macam-macam. Banyak biomass di sana ya. Ada dari akar, daun gitu ya, kulit buah bahkan gitu ya. Jadi
itu adalah masih masuk field residue, gitu ya. Terus yang kedua ada dari processing-nya, jadi hasil prosesnya. Jadi setelah diproses itu ada ya kira-kira seperti ini, gitu ya. Jadi ada macam-macam, ada kulit buah, jadi misalnya setelah pasca panen, gitu ya. Jadi ini adalah limbah-limbah yang sifatnya seperti itu, ya. Terus yang ketiga ada livestock, bos, gitu ya. Jadi ini ya macam-macam ya, ada yang sifatnya mungkin non biodegradable, gitu ya. Jadi misalnya dari segi tempat wadahnya itu, gitu ya. Jadi itu adalah limbah-limbah dari livestock waste, gitu ya. Jadi itu masih masuk agro waste, gitu ya. Terus yang terakhir adalah limbah atau chemical yang sifatnya berbahaya. Ya, kita tahu bersama pasti apalagi di dunia pertanian sekarang ini, gitu ya. Ya, saya rasa sudah cukup proven, gitu ya, atau umum, gitu ya, kita gunakan pestisida, herbisida, insektisida, dan yang lain, gitu ya. Jadi ya itu pun juga termasuk limbah, gitu ya. Ya makanya sekarang kan kita juga dituntut untuk menggunakan biopestisida, gitu ya. Jadi untuk mencari alternatif-alternatif itu, ya. Jadi yang menekan penggunaan chemical ini, tentunya, gitu ya. Jadi karena chemical ini juga termasuk polutan, tentunya, ya. Oke, ya. Ya, selanjutnya mungkin kita akan ke apa sih, gitu ya, polutan-polutan apa saja sih yang perlu kita perhatikan, gitu ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Jadi mungkin sangat banyak, tapi di sini mungkin saya akan mencoba memberikan beberapa saja, ya, yang mungkin sudah proven, sudah kita kenal sama-sama, gitu ya. Baik itu nanti mungkin heavy metals, gitu ya, atau logam berat, gitu ya, dan pewarna, beberapa pewarna. Ya, polutan sendiri, ya, tadi ada pewarna, ya. Contohnya yang umum kita kenal adalah methylene blue, gitu ya, pewarna yang warnanya biru sesuai namanya, ya, methylene blue, gitu ya. Ya, rumus umumnya bisa dilihat seperti ini, gitu ya. Jadi dia termasuk pewarna kationik, gitu ya. Jadi dia termasuk pewarna kationik, dan pewarna methylene blue ini, gitu ya, ya punya macam-macam, gitu ya, punya macam-macam impact ke tubuh kita, gitu ya. Apabila kita mengkonsumsinya atau jumlahnya lebih dari ambang batas, gitu ya, sekitar 7 mg per kilogram, gitu ya. Jadi kalau kita terpapar atau tidak sengaja atau ini mengkonsumsi dengan jumlah di atas itu, mungkin lama-lama akan terakumulasi dan menyebabkan berbagai macam ya penyakit, gitu ya. Jadi seperti tekanan darah tinggi, gitu ya. Jadi macam-macam, ya. Jadi ya makanya kenapa batas ini perlu diterapkan, ya, ambang batasnya, ya, perlu diperhatikan. Ya, yang kedua ada pewarna yang namanya crystal violet, gitu ya. Jadi seperti methylene blue, ya, pewarna ini juga warnanya seperti violet, makanya dinamakan seperti itu, ya. Jadi dan golongannya juga sama, masih masuk klasifikasi pewarna kationik, gitu ya. Jadi masih masuk golongan pewarna kationik. Dan sama, ini juga sifatnya karsinogenik kalau kita terpapar ini, gitu ya. Jadi lama-lama kita mungkin akan bisa mengalami kanker, gitu ya. Jadi bisa kanker kulit, gitu ya. Jadi atau kalau kena mata, mungkin mata kita bisa iritasi, gitu ya. Jadi pewarna ini cukup punya impact, ya, ke healthy kita, ke kesehatan kita, gitu ya. Ya, selanjutnya ada reaktif black 5, gitu ya. Jadi ya, kalau tadi adalah dua pewarna kationik, kalau ini adalah pewarna yang sifatnya asam, gitu ya. Jadi asidik reaktif, ya. Jadi pewarna yang sifatnya asam, dan sama tentunya karena ini semuanya adalah polutan, gitu ya, pasti juga toksik, gitu ya. Jadi menyebabkan mutasi, ya, mutagenik sifatnya, ya. Jadi juga perlu menjadi concern, ya. Makanya di akhir-akhir ini penggunaan reaktif black 5 juga ya cukup diawasi, gitu ya. Ya, dan mungkin satu lagi pewarna yang jadi kita perlu
sama-sama ini yang juga digunakan cukup umum gitu ya, itu adalah kongoret gitu ya. Jadi kongoret ini adalah pewarna dari golongan anionik gitu ya. Jadi kalau tadi sudah ada kationik, kongoret ini adalah golongan anionik gitu ya. Mungkin apa sih golongan kationik dan anionik, nanti mungkin bisa dicek gitu ya. Ada kation atau ion apanya ya. Jadi kenapa kok digolongkan sebagai kationik dan anionik gitu ya. Ya, jadi sama secara umum keempat pewarna ini menyebabkan kanker gitu ya apabila kita terekspos. Ya, dan ada lagi polutan berupa heavy metals atau logam-logam berat gitu ya. Tapi di sini saya hanya mengangkat satu yang mungkin kita concern gitu ya. Jadi yaitu Cu gitu ya, copper. Ya, jadi kenapa kok ini penting kita lihat gitu ya? Karena ya ini adalah salah satu dari tiga besar gitu ya, bisa kita katakan tiga besar yang dihasilkan oleh sektor industri gitu ya. Jadi per tahun kira-kira sekitar 939.000 metrik ton gitu ya. Jadi ya rasa-rasanya ini jadi concern kita gitu ya, CU ini ya. Jadi ada berbagai macam industri yang ini ya, seperti electroplating dan lain-lain gitu ya. Jadi memang CU ini perlu kita ini ya. Dan kenapa gitu ya? Sebenarnya ya nggak ada masalah juga kita terpapar gitu ya, asalkan batasannya masih sekitar 0,9 sampai 2,2 miligram gitu ya. Jadi kalau kita terpapar dengan dosis sekian gitu ya, itu rasa-rasanya masih nggak apa-apa dan mungkin malah cenderung ini ya dibutuhkan gitu ya. Tapi kalau kita sudah terpapar di atas batas itu gitu ya, seperti yang diatur oleh WHO gitu ya, ya jadi ada batas tertentu di minuman gitu ya, yang memang yang ada di air gitu ya, water gitu ya, atau drinking water gitu ya, sehingga memang tidak boleh lebih dari 2 miligram per liter gitu ya, karena dapat menyebabkan kanker dan lain gitu ya. Jadi sangat riskan ya. Jadi sebenarnya nggak boleh ada gitu ya. Oke ya, itu tentang mayor polutan. Jadi beberapa yang memang perlu jadi concern kita gitu ya. Ya, itu adalah reference-nya ya. Jadi mungkin tadi bisa coba di situ ya, dilihat di reference. Oke, selanjutnya gitu ya. Mungkin kalau dari beberapa narasumber sebelumnya adalah berbasis ini ya, applied science gitu ya. Mungkin kalau saya ini ya, kita akan tinjau dari ya penelitian saya sendiri gitu ya. Dan saya coba review atau kombinasikan gitu ya dengan beberapa peneliti sebelumnya ya, sehingga nanti mungkin kita bisa lebih fair gitu ya dalam meninjau atau membahas tentang biosubstitution gitu ya, mempelajari tentang biosubstitusinya seperti apa gitu ya. Ya, di dalam atau nanti gitu ya, apabila khususnya adik-adik mahasiswa ini tertarik melakukan penelitian tentang absorpsi gitu ya, mungkin ini ada beberapa tahapan yang mungkin bisa jadi referensi gitu ya ketika melakukan penelitian tentang absorpsi gitu ya. Jadi yang pertama gitu ya. Yang pertama, karena saya juga sekarang ini menggunakan biosorben, artinya adalah absorben yang berbasis biomass gitu ya. Jadi mungkin ya pertama kita bisa lakukan sieving atau milling atau washing. Jadi biomass tadi kita cuci dulu, kita treatment dulu, kita lakukan pre-treatment dulu gitu ya. Macam-macam bisa kita cacah, bisa kita potong, kita haluskan, kita buat serbuk gitu ya, atau kita cuci ya. Jadi kita lakukan pre-treatment dulu terhadap biomass yang akan kita gunakan sebagai biosorben ya. Jadi mungkin kalau yang tertarik untuk absorpsi menggunakan biosorben, mungkin step ini yang mungkin perlu dilakukan pada saat awal gitu ya. Selanjutnya gitu ya, kita bisa memodifikasi ya biomass tadi untuk menjadi biosorben, baik secara chemical or physical gitu. Jadi bisa secara fisika atau kimia ya. Mungkin tadi juga sudah ada beberapa narasumber yang dimodifikasi dengan memberikan sinar gitu ya, jadi dengan radiasi gitu ya. Nah, jadi ada juga yang tadi dengan saya rasa menggunakan chemical gitu ya. Jadi ini hanya opsi gitu ya, bisa chemical atau physical gitu ya.
Atau bisa jadi dua-duanya ditandem, gitu ya, dikombin. Ya. Tujuannya ya pasti gitu ya, meningkatkan ini ya, gugus fungsinya atau sisi aktifnya, gitu ya, sehingga kapasitas absorpsinya itu bisa naik atau menjadi lebih besar, gitu ya. Tujuannya tidak lain tidak bukan, pasti harapannya kan seperti itu ya. Yang ketiga gitu ya, ya biosorben tadi sudah kita buat atau kita modifikasi gitu ya. Kita bisa selanjutnya perlu melakukan karakterisasi gitu ya. Jadi untuk memastikan tadi, karena harapan kita adalah mendapatkan sisi aktif yang tinggi, yang besar gitu ya. Ya, kita juga perlu memastikan ya. Ya, misalnya dengan menggunakan SEM gitu ya, atau VSEM atau FTIR untuk tahu gugus fungsinya, XRD mungkin untuk tahu kristalinitasnya gitu ya. Ya, jadi kita perlu macam-macam. Mungkin ada BET gitu ya, nanti untuk tahu berapa sih volume porinya, luasnya ini gitu ya. Jadi kita perlu lakukan itu. Ya, jadi itu apabila sudah, mungkin kita bisa lanjut gitu ya, dengan mulai mempersiapkan variabel apa sih yang mau kita pelajari gitu ya, atau faktor-faktor apa yang ingin kita pelajari terhadap biosorben yang sudah siap, yang sudah kita sintes ini gitu ya. Jadi mungkin ada pengaruh pH gitu ya, terus mungkin ada pengaruh temperatur gitu ya, ada konsentrasi logam atau mungkin pewarnanya gitu ya, ada contact time gitu ya, dan mungkin ada interfering ion ya, ada, kita coba ingin bandingkan ya, binary or ternary ya, mixture gitu misalnya gitu ya. Jadi kita ingin tahu selektivitasnya gimana gitu ya kalau untuk mengasopsi tertentu ya. Jadi kita bisa tahu, kita ingin mempelajari kira-kira competitiveness-nya itu gitu ya, dari absorben yang kita ini absorben kita sifatnya selektif atau enggak, kira-kira seperti itu gitu ya. Bisa mengabsorb general gitu ya, artinya umum saja gitu ya, atau kita berharap absorben kita ini sifatnya selektif hanya terhadap logam berat atau pewarna tertentu ya. Ya, selanjutnya ya tentunya dari semua faktor itu kan kita ingin mempelajari kondisi optimum ya. Jadi setelah semua beberapa parameter tadi kita pelajari ya, ya kita emang harus menyimpulkan atau mengambil kondisi optimum ya. Jadi karena itu nanti penting gitu ya, baik untuk scale up ataupun yang lain ya. Dan nilai absorpsinya gitu ya, kita bisa ukur macam-macam ya. Jadi kalau logam berat ya mungkin kita bisa ukur menggunakan AS gitu ya. Kalau mungkin pewarna kita bisa ukur konsentrasinya before and after using UV vis gitu ya. Jadi kita bisa lakukan seperti itu gitu ya. Dan tahap selanjutnya gitu ya, kalau ingin menarik dan mungkin ingin dipublikasikan di tingkat yang higher gitu ya, lebih tinggi gitu ya, misalnya di jurnal internasional, ya mungkin kita perlu menambah kajian gitu ya. Jadi nanti teman-teman atau adik-adik mahasiswa ini gitu ya, silahkan ditambahkan kajian, misalnya ada kinetika gitu ya, ada absorpsi isoterm gitu ya, ya, dan yang lainnya gitu ya, mungkin gitu ya. Dan yang terakhir gitu ya, yang nggak kalah penting gitu ya. Jadi kalau saya sebagai reviewer atau editor di jurnal-jurnal kuartiluan gitu ya, biasanya saya akan minta ini gitu ya, melakukan disopsi ya. Kebanyakan dari kita penelitian tentang absorpsi ini hanya cut off sampai ya kinetika atau isoterm atau thermodynamics gitu ya. Jadi tidak sampai disopsi. Kebanyakan seperti itu ya. Makanya tadi mungkin di pemaparan pemateri kedua tadi cukup menarik gitu ya. Jadi sudah dicoba sampai 4-5 kali kalau tidak salah gitu ya. Nah, itu juga bagian dari disopsi gitu ya. Jadi setelah absorpsi, disopsi, absorpsi, disopsi, ya, seperti itu. Kita lihat berapa cycle kira-kira absorben ini masih ekonomis atau layak digunakan gitu ya. Nah, biasanya kalau ingin lebih bagus memang ya sebaiknya gitu ya, ditambahkan dengan eksperimental tentang disopsi gitu ya. Jadi untuk mengetahui kelayakan dari absorben kita ya. Jangan-jangan absorben kita cuma sekali pakai selesai masanya gitu ya. Jadi tadi bagus sekali pemateri kedua gitu ya. Jadi karena kita berharap satu kali sintesis absorben bisa digunakan berulang-ulang gitu ya. Karena itu akan pastinya menghemat cost kalau kita terapkan itu dalam industrial scale gitu ya. Jadi skala industri atau ya minimal pellet scale gitu ya.
Oke ya. Ya, terus mungkin ada pertanyaan gitu ya. Bagaimana sih mekanismenya biosopsi gitu ya. Jadi ini saya coba bahas secara umum gitu ya. Jadi mungkin untuk membahas secara umum saya coba berikan gambaran seperti ini gitu ya. Jadi biosopsi baik itu pewarna, logam berat atau metaloid gitu ya. Jadi kira-kira ya seperti ini ya. Jadi ada biosorben gitu ya. Di sini ada layer-layernya gitu ya. Jadi di biosorben tadi pasti ada functional groups-nya, apalagi kalau tadi kita modifikasi secara physical or chemical gitu ya. Kan tujuannya salah satunya adalah untuk menambahkan functional groups ini ya. Ya, jadi deskripsinya gitu ya. Pertama, satu ini adalah boundary layer ya, atau layer batasnya ya, layer terluar gitu ya. Dan nanti setelah pewarna atau polutan-polutan ini next step-nya gitu ya, dia akan terdifusi ya secara intrapartikel untuk mulai masuk atau terserap atau terabsorpsi di biosorbennya gitu ya. Jadi dari situ dan terakhir nantinya akan ada interaksi ya antara polutan dengan biosorbennya ya. Kita berharap interaksinya sangat kuat ya. Jadi bukan secara fisik gitu ya, kalau bisa interaksinya secara kimiawi gitu ya. Jadi karena kalau secara fisik biasanya mudah lepas lagi gitu ya. Tapi kalau secara kimiawi biasanya setelah terikat ya sulit dilepaskan gitu ya. Ya, mekanismenya macam-macam gitu ya. Di dalam proses absorpsi ini atau biosorption ini mekanismenya macam-macam ya. Ada yang menggunakan elektrostatik ya, ada yang ion exchange gitu ya, pertukaran ion. Mungkin ini khususnya untuk logam-logam berat gitu ya. Biasanya absorben ini bisa melakukan proses ion exchange gitu ya. Terus ada lagi kelat atau complexation gitu ya. Jadi pengkelat seperti kalau kita gunakan EDTA gitu ya contohnya ya seperti halnya itu. Jadi nantinya harap antara biosorben dan polutan nanti akan membentuk semacam ya kelat bulky gitu ya. Jadi semacam struktur yang meruah gitu ya. Ya, terus ada presipitasi ya, pengencapan gitu ya. Terus nanti ada ikatan hidrogen bonding gitu ya. Kita berharap memang seperti ini gitu ya. Jadi ada ikatan hidrogen, ikatan yang sangat kuat antara polutan dengan biosorbennya gitu ya. Dan nantinya juga kita berharap ada intramolecular bioaccumulation, jadi intraselular, jadi antara polutan ini ya dengan biosorben di dalam zona 3 ini gitu ya. Ya, bisa terakumulasi di dalamnya, di dalam biosorben ya, terserap dengan baik gitu ya, tidak loose ya, tidak lepas lagi, tidak mudah keluar lagi setelah terakumulasi gitu ya. Terus ada enzimatik kalau kita mungkin nanti menggunakan ininya dari enzim ya, kita campur atau kita blend dengan enzim, tapi ini juga masih cukup ini ya, cukup jarang gitu ya. Jadi cukup jarang karena enzimatik ini juga sifatnya labil gitu ya. Jadi labil terhadap macam-macam ya, labil terhadap temperatur, labil terhadap macam-macam gitu ya. Jadi enzimatik ini mungkin juga ya tidak terlalu banyak ya ditemukan ya. Tapi meskipun begitu juga di beberapa pengolahan limbah kadang-kadang memang dipakai gitu ya di pengolahan limbah. Maaf, Ya, Pak Heri Setia, waktunya 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Oh ya, ya terima kasih ya, Terima ya. kasih. Ya, dan yang terakhir ada mekanisme redox gitu ya, yang kemungkinan ada gitu ya. Oke ya kan. Nah, selanjutnya kita overview sedikit gitu ya. Jadi tadi sudah saya spill out sedikit gitu ya tentang mempersiapkan biosorbennya. Tadi ada physical and chemical treatment ya. Jadi kalau physical ya cukup secara fisik ya kita kecilkan, kita cacah, kita sieving atau nah, jadi kita lakukan secara fisikal. Kalau chemical macam-macam kita bisa gunakan asam, basa atau bahkan garam gitu ya. Jadi kira-kira zat-zat ini yang umum dan mungkin ini juga mudah kita temui di dalam laboratorium kita gitu ya. Jadi rasa-rasanya komponen-komponen ini sangat bisa kita temui bahkan dalam praktikum gitu ya. Oke ya.
Nah, ini adalah beberapa ringkasan, gitu ya. Memang saya sengaja meringkaskan, gitu ya. Jadi potensi dari biosorben ini, ya. Jadi kalau kita lihat biosorben ini punya potensi yang cukup oke untuk kita kembangkan, gitu ya. Jadi ada yang dari kulit durian, gitu ya. Ada yang dari kulit semangka, gitu ya. Dan tadi macam-macam, ada yang dari pektin, tadi juga ada ini ya, ada polimer, biopolimer, gitu. Jadi saya rasa mungkin ini bisa jadi ide adik-adik atau mahasiswa, gitu ya, untuk ya mungkin kalau yang mau tertarik penelitian ini ya gambarannya seperti ini kira-kira ya. Jadi limbah biomas saya rasa bisa kita olah sehingga kita bisa eh, manfaatkan untuk sebagai biosorben ya. Jadi ini adalah beberapa saja gitu ya, baik itu untuk pewarna dan logam berat ya. Ada kitin yang mungkin asalnya adalah dari cangkang kulit udang dan macam-macam ya, krustasea ya, golongan-golongan krustasea. Oke, gitu ya. Dan kesimpulannya gitu ya dari pemaparan saya mungkin ini ya, di biosorben itu adalah bisa kita anggap sesuatu yang efisien dan cukup ya termasuk yang green technology gitu ya, untuk kita bisa apa ya, metode salah satu metode yang bisa kita kembangkan gitu ya, untuk menghilangkan atau untuk menyerap gitu ya, atau untuk meminimalisir pewarna dan logam berat yang ada di water environment gitu ya. Jadi itu yang pertama yang perlu kita catat gitu ya. Yang kedua mungkin ini ya, ya adanya banyak macam-macam gitu ya treatment, dari baik itu physical or chemical treatment gitu ya. Ya harapannya pasti gitu ya biomasa itu atau biosorben itu bisa punya surface area yang tinggi gitu ya, meningkatkan kapasitas absorpsinya gitu ya, dan meningkatkan ikatan gitu ya, kekuatan ikatan antara polutannya dengan biosorbennya gitu ya. Dan yang ketiga ya tadi ada beberapa mekanisme yang perlu kita perhatikan. Jadi ketika kita membuat atau memanipulasi biosorben, kita perlu tahu nanti mekanisme mana yang akan kita coba dekati gitu ya, ketika biosorben itu dengan polutan terjadi interaksi gitu ya. Dan yang terakhir mungkin ini ya, jadi mungkin dalam pengembangan biosorben ini masih banyak challenge-nya masih banyak, tantangannya masih banyak ya. Ya, seperti ya biosorben yang sifatnya labil gitu ya. Jadi kadang kualitas biosorben hari ini dengan besok atau dengan masa panen sekarang dengan tahun depan atau dengan bulan depan itu juga nggak bisa kita samakan gitu ya. Berbeda dengan bahan-bahan anorganik yang memang mungkin ya akan sama terus gitu ya. Tapi kalau ini biomass apalagi ya sifatnya sangat berbeda ya, khususnya masalah durability-nya gitu ya. Jadi kalau absorben yang anorganik mungkin durability-nya stabil gitu ya. Tapi kalau biomass biasanya cenderung ya sangat-sangat tentatif atau relatif gitu ya. Nah, mungkin itu ya yang mungkin saya bisa sampaikan. Jadi menurut saya cukup bisa gitu ya adik-adik ini untuk bisa mengembangkan gitu ya. Kira-kira seperti itu Pak Sudiarmanto yang bisa saya sampaikan. Ya, matur nuwun sangat Pak Heri Setia, menarik sekali dari pemaparan biosorben ya, yang tadi banyak sekali, apalagi kita Indonesia sebagai salah satu negara agriculture, tentunya banyak limbah agriculture yang tersedia dan bisa dimanfaatkan sebagai biosorben. Untuk yang mau tanya ditahan dulu, nanti kita melihat dulu pemaparan dari pemateri yang terakhir, baru diikuti diskusi. Kami undang Pak Heri Sumekar. Monggo Pak Heri Sumekar bisa ya. Terima kasih Pak. Sebelumnya kami mohon maaf. Saya pasang kok nggak bisa ini. Ya, saya introduce dulu ke Pak Heri Sumekar ya. Ya, baik. Beliau yang sudah dikirimkan panitia ke saya. Ya, baik. Ya, nama Insinyur Heri Sumekar. Beliau lahir pada tanggal 8 September 1966. Alamat sekarang di Bumi Serpong Damai, Sektor 12-3, Tangerang Selatan. Beliau merupakan anggota dari beberapa society. Yang pertama Indonesian Polymer Society, dan yang kedua beliau juga
sebagai praktisi Ikatan Ahli Lingkungan Hidup Indonesia. Insinyur Heri Sumekar berasal dari background-nya Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi 10 November ITS yang menamatkan pada tahun 1990. Banyak sekali training atau course yang beliau telah laksanakan, seperti halnya di Jerman, kemudian ini di Jepang, di Austria, dan di dalam negerinya sendiri di BPIS Jakarta. Kemudian, nah ini berbeda dengan narasumber yang sebelumnya, Pak Heri Sumekar memang lebih banyak tentang pengalaman pekerjaan ya, di mana banyak sekali proyek-proyek yang telah dilakukan oleh Pak Heri Sumekar, terutama tentang pengolahan limbah yang pada materi hari ini akan memaparkan tentang aplikasi lumpur aktif untuk pengelolaan limbah industri. Pak Heri Sumekar ini merupakan direktur di PT Omazaki Envirokal Prakarsa ya Pak ya, sampai sekarang di tahun 2018. Nah, dari adik-adik atau kita semua bisa melihat dan merangkum apa yang akan disampaikan oleh Pak Heri tentang pengalamannya maupun experience di dalam proyek terkait dengan penggunaan limbah. Mungkin itu perkenalan dulu dari Pak Heri Sumekar, nanti lebih lanjut monggo Pak Heri Sumekar jika sudah siap bisa dimulai dari sekarang. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Saya screen dulu ya Pak. Mohon maaf. Ya Pak, monggo. Ibu nggak ikut, Rama ante doa maaf mau perginya. Baik Pak, kira-kira sudah bisa Pak terlihat Pak apa belum? Ya Pak Heri Sumekar sudah terlihat suara dan ini share screen-nya sudah jelas terlihat. Ya Pak. Monggo Pak dimulai Pak. Jadi kami akan membawakan materi aplikasi lumpur aktif untuk pengolahan limbah industri. Jadi kami concern khusus di lumpur aktif ya Pak. Gitu. Jadi pokok bahasan yang akan kami ungkapkan di sini adalah yang pertama adalah karakteristik limbah industri. Yang kedua itu proses lumpur aktif itu sebetulnya apa ya. Kedua mikrobiologi proses lumpur aktif tersendiri, parameter pengendalian proses lumpur aktif, dan kemudian perkembangan lumpur aktif ya, karena lumpur aktif sendiri itu sebetulnya basic ya. Jadi sekarang itu sudah berkembang derivatifnya itu cukup banyak menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Nah ini untuk limbah, pertama limbah cair, karena concernnya di sini adalah limbah cair. Pengertian dari limbah itu ada sisa suatu usaha atau kegiatan. Jadi dia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 97. Ya. Kemudian karakteristik limbah cair itu dipengaruhi oleh asalnya. Ya, dari Bapak Heri tadi ada membagi dengan limbah cair itu dari beberapa ya. Mungkin sekitar 4 ya Pak saya. Nah, kami di lapangan ya, kami membaginya di dua, mungkin ya. Jadi industri dan domestik ya, karena karakteristiknya. Jadi yang kalau limbah industri ini bisa kita lihat dari asal sumbernya, antara lain dari bahan baku, bisa pencucian bahan baku dan sebagainya, atau pengolahan bahan baku, kemudian produksi dari limbah produksi, kemudian pencucian peralatan ya, itu untuk utilitas seperti dari mesin pendingin, air boiler dan lain-lain, dan ada sumber kegiatan domestik sendiri dari karyawannya, bisa dari sanitasinya, kantin, pembersihan dan lain-lain. Dan semua limbah ini kalau bercampur itu sudah dikategorikan sebagai limbah industri, walaupun domestiknya cukup besar ya Pak. Nah, jadi masuk kategorinya sudah limbah industri. Contohnya
industri sepatu, pembuatan sepatu seperti Nike atau Adidas, itu limbah terbesar 90% adalah sebetulnya limbah domestik. Limbah industrinya hanya paling 10%. Tapi kategorinya sudah masuk limbah industri secara secara regulasi ya. Tapi treatmentnya mengikuti limbah domestik, cuman hanya regulasinya saja. Gitu. Kemudian untuk baku mutu, nah ini kalau kami di dalam desain harus ada dasarnya sampai target saya sampai mana ya. Ya, target kami itu adalah baku mutu. Baku mutu mengikuti Permen LH nomor 5 tahun 2014 ya. Jadi di situ sudah tertera beberapa industri ya yang bisa bisa kita lihat parameter apa yang harus kita ikuti di situ. Jadi dengan karakteristik limbah yang industri yang ada ya, katakanlah industri A, nah itu dengan BOD, COD dan sebagainya. Nah, target untuk jenis industri tertentu itu sudah tertera di Permen LH nomor 5 tahun 2014. Gitu. Jadi basis desain kami itu mengarahnya ke sana ya. Dan memang kecenderungan memang baku mutu ini akan berubah dari tahun ke tahun, Pak, mengikuti daya dukung sungai atau daya dukung pembuangan yang ada ya. Jadi akan semakin ketat ya, semakin ke depan semakin ketat karena industri semakin banyak dan daya dukung lingkungan atau daya dukung sungainya itu semakin turun ya. Makanya baku mutu dari tahun mungkin sekitar 4 tahun 5 tahun ke depan itu akan berubah. Begitu juga parameter yang dimasukkan juga akan berubah ya. Itu nanti akan kami sampaikan di berikutnya untuk perkembangan dari sistem pengolahan itu akan dipengaruhi juga oleh baku mutu yang diterapkan dan karakteristik limbah tersebut, karena kita tahu bahwa karakteristik limbah itu juga akan berubah, Pak. Contohnya saja untuk limbah komersial ya atau domestik yang dulu itu hanya seperti contohnya untuk mall ya, atau pusat perbelanjaan yang dulu itu hanya mungkin karakternya itu sama dengan limbah domestik. Tapi dengan konsumsi masyarakat yang berubah ya, seperti ada makanan cepat saji dan sebagainya, itu sudah melampaui karakteristik limbah domestik ya. Itu hal-hal itu yang mungkin akan mempengaruhi perkembangan dari sistem pengolahan limbah tersebut. Kemudian, nah ini untuk mungkin adik-adik mahasiswa yang mungkin perlu sebagai refreshing ya. Sebetulnya limbah itu apa ya? Limbah itu sebetulnya komponen utama itu air. Ya. Nah di situ ada kemasukan material tamu. Nah material tamu sebenarnya namanya material tamu itu sedikit, Pak. Satunya itu ppm per million. Ya, satunya per million. Jadi sangat kecil sekali, 1/1 juta. Tapi efeknya 100 ppm BOD itu efeknya juga luar biasa, gitu ya. Kecil sekali ya. Itu. Jadi limbah itu sebenarnya kalau dilihat ya air gitu, tapi cuma dibiarkan 1 hari itu sudah berbau dan sebagainya. Itu padahal isinya paling ppm, itu nggak bisa. Semua limbah rata-rata ppm. Terus material tamu tersebut itu ada beberapa yang ini ya, ada material power berupa padat, cair dan gas ya. Yang padat mungkin bisa kita klasifikasikan seperti padatan larut, persuspensi, kemudian yang terapung. Kemudian kalau yang cair bisa berupa cairan yang non air, baik organik maupun anorganik. Kamu tahu yang tadi bapak-bapak naik tangga? Kemudian untuk gas ya, gas terlarut cukup banyak, Pak, seperti amonia dan sebagainya ya di situ. Itulah semuanya yang melatar belakangi komponen pembentuk dari air tersebut, dan ini juga yang menjadi concern kita jadi untuk pemilihan proses dari pengolahan limbah tersebut. Kemudian, nah ini yang paling banyak yang kita hadapi sebetulnya, yang paling penting sebetulnya adalah kandungan padatan. Padatan ini yang sangat berpengaruh di dalam karakteristik dari limbah tersebut. Nah, padatan kalau kita lihat terlarut dan tersuspensi. Kalau terlarut biasanya berdasarkan ukurannya. Jadi kalau dia ada ukuran yang kecil, biasanya
dia tidak berpengaruh terhadap visual, Pak. Seperti warna dan kekeruhan, dia tidak kelihatan. Ya, karena ukuran sangat kecil sekali. Ya, padahal kadang-kadang sangat berbahaya. Ya, katakan alkohol masuk ke dalam air, ya, itu juga tidak terlihat. Tapi kalau kita ukur COD dan COD, yang kedua adalah padan tersuspensi. Nah, padan tersuspensi bisa berupa apungan, itu mungkin bisa ketahuan kalau apung ya. Kemudian fluid dan sedimen. Kalau sedimen mungkin dia dalam beberapa saat dia akan mengendap. Jadi dia bisa dipisahkan secara fisik. Ya, tapi yang bermasalah adalah fluid. Ya. Kalau BOD tersebut atau CO2 cukup tinggi, tapi terdiri dari bahan yang fluid, ini juga akan memberatkan sistem pengolahan kita. Ya, makanya ada treatment tertentu atau biasanya kita sebut sebagai pretreatment karena sistem utama kita adalah proses biologi lumpur aktif. Dia mempunyai kemampuan yang terbatas ya, terbatas dalam arti semakin besar otomatis investasi semakin mahal, operation cost semakin mahal. Itu kendala-kendala yang utama. Jadi fluid ini akan kita kalkulasi. Ya, fluid ini adalah kalau mungkin secara praktis ya, dia tidak bisa mengendap. Contohnya kalau kita buat kopi ya, kita aduk. Dalam suatu saat yang sedimen akan mengendap, tapi yang atasnya dia tidak akan mengendap walaupun 1-2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu nggak akan mengendap. Itulah yang kita sebut fluid ya. Nah, ini harus ada treatment khusus karena apa? Kalau kita masuk pengolahan dia masuk ke dalam sistem pengolahan limbah, maka ukuran pengolahan limbah kita bisa kita bayangkan sebesar apa dia ukurannya kalau dia 1000 meter kubik per hari. Ya, itu yang menjadi hal-hal yang kita harus. Terus kemudian ini mungkin yang bawahnya kita anggap sudah mewakili semuanya. Nah, ini dasar pembentuknya, materi pembentuknya. Ada yang disebut organik dan anorganik. Nah, proses lumpur aktif karena dia ada proses biologi, concernnya di organik, terutama yang biodegradable. Yang non biodegradable itu bisa mungkin kalau dia berupa suspensi, mungkin kita akan pretreatment untuk kita keluarkan dari sistem di awal-awal. Atau kalau dia slightly biodegradable atau sedikit biodegradasi, ya kita mungkin akan kita lakukan treatment juga, gitu ya. Nah, ada beberapa treatment yang mungkin kita akan biasanya kita lakukan kalau terpaksa ya, kalau harus kita lakukan karena apa? Biasanya kalau kita koagulasi tidak bisa atau kita chemical treatment tidak bisa, nah kita harus cari akal. Bagaimana gitu kan? Biasanya saya lakukan dengan bisa pakai AOP atau hanya oxidation lanjut ya, semacam ozon atau peroxide, tergantung dari kalkulasi ekonominya. Kemudian yang anorganik, nah anorganik ini mungkin di luar dari lumpur aktif. Mungkin saya hanya membacakan saja bahwa bisa berupa mineral, non-logam atau logam dan sebagainya. Karena ini mungkin di luar dari skop pekerjaan untuk lumpur aktif ya. Kemudian kami lanjutkan. Nah, proses lumpur aktif ini basicnya adalah seperti flow diagram di bawah ini ya. Jadi lumpur aktif itu adalah proses biologi aerobik. Jadi kita kenal ada biologi anaerobik dan aerobik itu berdasarkan kebutuhan oksigennya. Tadi yang anaerobik sudah diterangkan mungkin Profesor Udin tadi ya di awal presentasi tadi, beliau banyak menerangkan proses anaerobik. Nah, proses lumpur aktif adalah proses aerobik. Ya. Ada keuntungan dan kerugian penerapan masing-masing proses tersebut. Ya. Biasanya proses anaerobik diterapkan pada limbah-limbah agro karena apa? BOD, CO2-nya cukup tinggi. Ya, kalau diterapkan di proses aerobik, dia perlu ukuran yang sangat besar. Ya, itu tadi tidak efisien. Yang kedua, proses lumpur aktif ini skema dasarnya adalah sebagai berikut. Dia harus ada pretreatment, pertama itu. Ya. Walaupun kalau ini grid dari ini harus semua limbah harus ada.
Ini terutama untuk menghilangkan pasir yang berat-berat ini semua harus ada. Jadi solid removal, yang grit removal ini harus ada. Yang utama dari proses aerobik adalah ada pretreatment, terus aeration zone atau zona aerasi. Kemudian pemisahan dari lumpur dengan airnya, kemudian ada pembalik lumpur dan pembuangan lumpur. Ini sebetulnya kuncinya ada di sini proses lumpur aktif ya. Fungsi-fungsi dari masing-masing untuk pretreatment ini fungsinya adalah menyiapkan limbah untuk bisa diolah di proses aeration zone atau zona aerasi. Dan zona aerasi fungsinya adalah untuk menguraikan komponen udara dari limbah tersebut, terutama yang kita kita olah adalah untuk yang biodegradable, dalam hal ini bahan organik ya biodegradable. Ya. Kemudian ada pemisahan, ini bisa settler yang sekarang ini yang tren itu bisa membran bioreaktor sistem membran ya, itu bisa ya, walaupun nanti sebutnya membran bioreaktor, sebetulnya dia fungsinya di settler ya, pemisahan. Kemudian pembalik lumpur. Nah, ini pembalik lumpur ini juga harus punya kalkulasi dari berapa persen harus tergantung dari karakteristik limbah tersebut. Ya. Terus pembuangan lumpur ya, proses lumpur aktif ini karena makhluk hidup ya, kita perlu ada pembuangan yang sudah yang non produktif agar yang produktif nanti bisa tumbuh lagi gitu. Selanjutnya, nah ini reaksi-reaksinya ya. Ini bisa mungkin dibaca-baca ya. Jadi reaksi pembentukan sel dan reaksi endokrin atau respirasi sel. Ya, gitu. Terus setelah itu ada reaksi nitrifikasi. Ya. Ya, suaranya di mute Pak Heri. Itu suara di mute. Pak Heri Sumekar, suaranya di mute. Suaranya hilang ya. Halo, Pak Heri Sumekar. Oh, sudah. Ya, sudah Pak. Sudah Pak ya? Ya, sudah Maaf. Pak. Pak. Ya, tadi di mana yang belum yang nakmut Pak? Maaf Pak. Dari mana tadi ya? Sudah sampai proses lumpur aktif Pak. Iya, oke. Yes. Ini sudah ya Pak ya? Oke. Kalau sudah kami lanjut. Sudah, ya, lanjut. Ya. Kami lanjut. Ini proses reaksi-reaksi yang ada di zona aerasi. Jadi reaksi pembentukan sel, reaksi endokrin dan reaksi nitrifikasi di sini terjadi ya. Jadi ada reaksi pembentukan sel itu adalah limbah yang berupa zat organik itu dimanfaatkan untuk membentukkan sel mikroba ya, atau mikroorganisme yang bertindak di dalam lumpur aktif. Yang kedua digunakan juga untuk endogenous sel ya, untuk membentuk energi. Terus kemudian reaksi nitrifikasi. Kalau ternyata di situ ada mengandung senyawa nitrogen atau amonia, dia akan mengalami pembentukan nitrat atau nitrit. Ya. Kemudian, nah ini mikrobiologi lumpur aktif sekarang ya. Jadi sebetulnya mikrobiologi lumpur aktif itu apa? Lumpur aktif itu biasanya berupa kumpulan atau vlog ya, vlog lumpur ya, karena namanya juga lumpur ya, atau sludge ya. Lumpur ya bentuk vlog. Nah, vlog itu terdiri dari 95% adalah biomasa. Biomasa tersebut berupa bakteri ya. 9% biomasa lumpur aktif adalah berupa bakteri. Yang sisanya adalah protozoa dan rotivera. Jadi
yang bertindak sebagai pengurai dalam hal ini adalah bakteri, Pak. Jadi 95%-nya itu yang bertindak sebagai motor pengurai dari limbah-limbah yang terkandung di dalam proses pengolahan kita. Nah, adapun protozoa dan rotivera adalah supporting ya, supporting. Biasanya kalau amuba ada di dalam sistem, biasanya kita ketahui bahwa dia sistem tersebut mengalami overload biasanya. Itu adalah untuk tanda-tanda. Kemudian untuk ciliata ini fungsinya ada penjernih air sebetulnya. Jadi dia itu memakan bakteri, bukan bakteri yang pertama terpisah dari kumpulan atau flok-flok. Ya. Yang kedua, bakteri flok-flok bakteri dia makan juga. Jadi dia akan fungsinya menjernihkan. Jadi kalau ada bakteri yang tersebar ya, yang tidak mau mengumpul, dia akan dimakan oleh protozoa. Ini fungsinya itu. Juga rotivera. Rotivera itu fungsinya untuk menurunkan lumpur, jumlah lumpur. Ya, jadi flok-flok yang ada itu akan dia makan. Jadi jumlah lumpur yang terbentuk akan lebih kecil ya. Itu. Jadi kenapa? Karena sistem lumpur aktif kita yang pertama adalah fungsinya menguraikan kandungan bahan organik di dalam limbah. Yang kedua adalah memisahkan antara lumpur dengan air sehingga air menjadi jernih. Jadi kuncinya ada di situ. Kalau dia bisa menguraikan tapi dia tidak bisa memisahkan lumpur dengan air, itu proses kita akan disebut gagal. Itu. Kemudian kalau kita lihat dari chart ini ya, kita bisa lihat ya, hubungannya ini F per M ini nanti parameter-parameter ini akan kami sampaikan di belakang. Apa pengertian F dan M, juga apa MCRT ya, ini akan kita ungkapkan di belakang. Jadi F per M sebetulnya perbandingan antara food per mikroorganisme, dalam arti foodnya itu adalah VOC dibagi dengan jumlah bakteri yang ada di dalam sistem. Kita biasanya menyebutnya MLSS atau MLPSS ya. Nah, ini ada karakter kalau good settling ya. Good settling itu adalah di dalam settling tersebut pemisahan antara air dan lumpur itu terjadi dengan yang bagus gitu ya. Terpisah sekali, atas clear jernih, lumpurnya mengumpul di bawah. Nah, adapun Slacker kita bisa cek di sini. Slacker itu adalah di atasnya masih ada titik-titik. Jadi airnya tidak jernih, titik-titik. Lumpur mengendap, tapi ada air yang titik-titik ini. Juga flok, pinflok juga begitu. Cuman bedanya pinflok dengan Slacker itu adalah kalau satunya pinflok ini umur bakterinya, ya istilah umur bakterinya itu masih terbilang relatif muda. Kalau Slacker umurnya sudah tua. Nah, umur ini pengertian umur di dalam bakteri itu juga sebetulnya nanti kita akan selanjutnya. Nah, ini faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Karena 95% dari lumpur aktif itu adalah bakteri, maka kunci utama kita adalah mengatur bagaimana lingkungan tersebut bisa untuk pertumbuhan bakteri. Yang pertama adalah oksigen terlarut. Kebutuhan mikroorganisme bakteri akan oksigen terlarut sebetulnya rendah 0,1 sampai 0,3. Akan tetapi karena sistem kita ada lumpur aktif itu adalah bakteri yang menggumpal dalam bentuk flok. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di dalam mikroskop, bakteri tersebut itu berupa flok-flok ya, kumpulan dari flok-flok itu banyak atau kumpulan-kumpulan yang banyak itu maka dia membutuhkan DO yang lebih tinggi. Ya, rata-rata di dalam operasional hanya untuk DOD removal saja kita membutuhkan sekitar 2 mg per liter. Ya, jadi kita cek DO pada titik-titik dari zona aerasi itu kurang lebih sekitar 2 mg per liter. Akan tetapi kalau limbah kita mengandung amonia ya, senyawa mungkin kita perlu nitrifikasi, maka kita harus di atas 2,5 mg per liter. Nah, ini kecukupan oksigen yang harus kita penuhi. Dalam hal ini juga berhubungan dengan
sistem distribusi udara kita, baik itu dari pemilihan blowernya, ya, blower, maupun pemilihan dari diffuser dan lain-lain. Terus kemudian ada faktor mixing. Jadi di dalam proses aerasi sebagaimana yang sudah kita pelajari di dalam teknik kimia, ya, biasanya faktor mixing ini sangat penting salah satunya. Ya. Jangan sampai di titik-titik tertentu tidak merata, ya. Itu karena bisa mempengaruhi distribusi dari oksigen maupun distribusi dari kandungan bahan organik yang harus kita urai tersebut. Kemudian pH optimum untuk bakteri kurang lebih sekitar 7 sampai 7,5. Jadi makanya kalau lumpur aktif biasanya harus ada pH kontrol sistem di situ. Kemudian temperatur, nah kita untuk negara tropis tidak masalah untuk temperatur, range-nya itu masih masuk untuk bakteri yang kita jadi tidak ada kendala kecuali untuk daerah iklim yang 4 musim itu ya. Terus kemudian nutrien. Untuk nutrien, untuk limbah industri kebanyakan kurang. Jadi harus kita tambahkan dari luar. Tapi untuk limbah-limbah domestik ya, industri yang berasal dari domestik dominan, sebenarnya tidak bisa mencukupi, kecuali industri-industri yang tidak ada unsur domestiknya terlalu kecil. Jadi kita harus atur ulang jadi nutrien tersebut ya. Nah, ini adalah karakteristik pertumbuhan bakteri yang mungkin harus kita ketahui ya. Jadi apabila tersedia cukup makanan atau limbahnya itu konsentrasi BOD-nya tinggi, itu pertumbuhan bakterinya sangat cepat sekali. Ya. Bakteri yang sangat cepat itu biasanya kita sebutnya sebagai bakteri muda. Ya. Karena apa? Pertama warnanya itu karena itu pembentukannya itu sangat cepat ya, sangat cepat. Jadi yang kedua warna itu muda, memang warnanya muda. Dan ketiga karena dia punya flagel ya, dia bisa lari kemana-mana untuk mengejar makanan, otomatis dia akan sulit untuk dipisahkan dari air itu. Jadi warna lumpur aktif sistem tersebut dia itu akan keruh. Jadi walaupun kita endapkan lama, dia nggak bisa, akan keruh. Ini yang pertama kita Bapak. Berarti makanan itu dibanding dengan jumlah bakterinya masih belum seimbang. Jadi foodnya masih terlalu besar. Ini bakteri muda. Terus kemudian reproduksi, ya ini kami teruskan ya. Mungkin reproduksinya sudah tahu ya, dari membelah diri 1 jadi 2, 2 jadi 4 dan sebagainya ya, log tadi. Nah, ini. Terus selanjutnya apabila bakteri sudah tua, yang sudah tua dalam arti pengertian tua itu sebetulnya F/M-nya itu nggak sebanding ya. Jadi BOD-nya sudah habis, bakterinya jadi banyak. Jadi kebalikan dari bakteri muda tadi. Ya. Biasanya seperti ini, bakteri sudah mengumpul membentuk flok. Ya, karena apa? Bakteri yang sudah tidak mempunyai tidak ada makanan, dia akan mengeluarkan lendir. Lendir tersebut akan membentuk flok. Dia akan menggumpal dan ini sangat mudah mengendap. Ini bakteri sudah tua itu. Pak Heri sebentar. Ya. Sebentar. Ya waktunya mepet sekali, tinggal 5 menit lagi nih Pak. Ya, nanti sisanya bisa di kolom tanya jawab atau diskusi. Ya baik. Kurang berapa menit Pak? 5 menit Pak, ya karena waktunya ini cepat dari panitia. Ya baik. Ya, makasih Pak. Mungkin saya ambil beberapa aja. Jadi ini pertumbuhan bakteri waktu komisioning ya. Jadi pertama ini adalah penyesuaian atau lag phase. Fase penyesuaian itu berarti menyesuaikan dengan makanan. Yang pertama kali kita limbah yang kita masukkan. Dia pertumbuhannya lambat, tapi dia biasanya ini bisa dilihat secara visual, dia mengeluarkan busa. Jadi pada konsumsi pertama ini biasanya busanya luar biasa banyak, gitu ya. Yang kedua, log phase. Kalau dia sudah cocok dengan makanan, dia pertumbuhannya sangat cepat. Ya. Kemudian stasioner. Kalau limbah tersebut sudah mulai habis, pertumbuhannya juga sudah stasioner. Kemudian kalau sudah nggak ada makanan, dia akan
mati, dia turun. Nah, pengelolaan limbah itu berbasis pada titik akhir ini, Pak. Jadi stasiun terakhir sampai awal gate. Ini pengelolaan limbah yang jernih itu di sini. Di sini sangat keruh, tidak bisa dipisahkan. Ini apalagi busanya banyak, ini lewat, ini juga tumbuh busa juga. Gitu. Makanya lumpur aktif itu dalam apa namanya? Dalam ini ya dalam prosesnya dia harus apa namanya? Tahu dia posisinya ada di mana sekarang. Nah, ini mungkin parameter desain, HRT, organic routing, mungkin kita bisa ambil ya. Jadi kalau kita lihat semuanya, parameter ini adalah parameter yang harus kita tangani. Ini ada di limbah di zona aerasi. Hanya satu ini yang ada di clarifier atau pengendapan tadi. Ya, ini bisa dibaca jadi apa namanya parameternya, desainnya ya. Conventional architected slab, iris, extension dan sebagainya. Ya bisa dilihat, nanti bisa ditanyakan lagi kalau mungkin kurang jelas. Ini perkembangannya itu basicnya seperti tadi kita uraikan dan kemudian maintenance dan suku cadang dan pengendikan kapasitas ini yang apa namanya biasanya namanya pabrik kan Pak, kalau kapasitas besar dia akan meningkat juga, padahal desain IPAL-nya sudah didesain untuk kapasitas tertentu. Ini harus kita akali bagaimana. Nah, ini salah satunya ini BNR ini karena muncul karena adalah apa namanya baku mutu yang semakin ketat. Baku mutu nutrien sudah dimasukkan dalam sistem kita, tapi masih terbatas di yang basic nitrogen. Makanya yang ada hanya ke nitrogen. Oke. Proses nitrifikasi, dinitrifikasi mungkin kita lanjut saja. Konfigurasinya mungkin kita juga apa namanya lanjut. Nah, ini perkembangannya ya. Jadi sebetulnya penampakan itu sama saja, tapi hanya link-link prosesnya saja yang berbeda ya. Aliran-aliran airnya berbeda. Ini oxidation ditch sistem ini. Nah, ini yang mungkin kita ketahui bahwa untuk proses ini adalah proses ini ada ketambahan anoksid, ini adalah BNR tadi, yaitu untuk nitrogen removal-nya. Yang kita gunakan sekarang ini adalah ini Pak, modified ini ya, sama SBR yang kita kembangkan di sini. Saya kira itu Pak. Mungkin kalau ada pertanyaan aja mungkin saya akan terangkan. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih sekali untuk pemateri yang keempat Pak Insinyur Heri Sumekar. Baik, untuk selanjutnya adalah forum diskusi, di mana di diskusi ini ada slot waktu yang disediakan panitia adalah 20 menit. Untuk itu langsung saya buka pertanyaan yang ingin disampaikan. Saya ingin bacakan dulu Pak dari kolom chat yang tersedia. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari Maulana Linggogeni. Beliau dia prinsipnya kerja di industri resin, polimer resin. Kemudian pertanyaannya adalah di mana limbah cair yang dihasilkan mengandung polimer yang bercampur dengan solvent organik. Dan ada juga limbah cair yang mengandung polimer teremulsi dengan air. Pertanyaannya, bagaimana cara pengolahan kedua limbah cair di atas yang paling efektif dan efisien? Mungkin ini pertanyaan ke Pak Heri. Pak Heri siapa nih? Pak Heri Satria atau Pak Heri Sumekar atau dua-duanya nih? Iya Pak. Mungkin kalau dari Pak Heri Sumekar dulu mungkin ya yang langsung ke baik Pak. Iya Pak. Jadi ada industri polimer resin nih Pak, limbah cairnya itu masih kadang tercampur antara solvent organik dengan pembawanya itu Pak. Yang efisien itu menggunakan apa Pak metodologi pemisahan limbahnya? Terima kasih Pak. Ya. Baik Pak. Jadi memang proses biologi itu adalah proses yang paling murah ya intinya Pak ya. Jadi kalau tapi
dengan murah tersebut kita harus mengetahui bahwa tidak semuanya bahan itu bisa masuk. Itu salah satunya itu. Jadi harus ada pretreatment. Yang mungkin perlu kita pertimbangkan adalah polimer tersebut itu biodegradable atau tidak. Kalau kebanyakan polimer atau bahan solvent organik tersebut tidak biodegradable atau non biodegradable, nah dia harus kita skip dulu sebelum masuk ya. Skip itu dalam arti harus ada pretreatment. Pretreatment ada banyak. Kalau dia itu bentuknya koloid ya, koloid itu biasanya bisa dihilangkan dengan proses kimia koagulasi fluktuasi. Biasa gitu. Jadi kita turunkan dulu kandungan polimer sama yang lain-lain. Mungkin solvent organik tidak bisa ya. Itu pertama. Kita hilangkan dulu yang sifatnya koloid ya. Koloid kita skip. Dengan menghilangkan koloid kita sudah bisa melihat berapa penurunan dari COD. Ya. Dari situ kalau masih tinggi karena solvent organik biasanya sangat tinggi ya. Ya di efektif COD-nya terutama COD ya. COD kadang-kadang COD itu sangat tinggi. Nah, apakah dia itu VOD-nya juga tinggi? Nah, kita biasanya menyebut bahan tersebut biodegradable apabila perbandingan VOD dan COD itu dengan nilai tertentu. Contohnya 0,4, 0,5 ya ke atas itu biasanya kita sebut biodegradable. Ya. Kalau tidak, ternyata tidak biodegradable atau hanya semacam 10% atau 20%, maka dia harus kita urai dulu, Pak. Kita urai ya seperti tadi itu. Di depannya kita pasang mungkin ozon treatment dulu. Nah, fungsi ozon adalah memotong-motong rantai sebenarnya dia. Itu kan oksidator yang sangat kuat ya. Bisa juga diterapkan dengan AOP. AOP itu sangat bagus juga ya sebetulnya. Cuman ya cost-nya sangat tinggi. Ya biayanya itu sangat tinggi. Yaitu cost dari harga investasi maupun dari listriknya itu sangat tinggi. Nah, kita harus pertimbangan di situ. Apakah memenuhi apa enggak gitu ya. Yang ketiga sebetulnya yang paling sendiri, bisa enggak limbah tersebut dipisahkan. Jadi housekeeping di awal itu harus diterapkan gitu ya. Karena apapun namanya proses pengolahan adalah cost. Walaupun proses biologi yang paling murah, dia akan cost juga gitu kan. Kalau kita paksakan tuh mengolahnya, ya kita harus berhitung bahwa present cost-nya sekian, mampu enggak atau terlalu mahal ya dengan proses biologi dengan penerapan bahan tersebut. Itu yang biasa kami kalkulasi di situ. Ya, itu Pak. Ya memang mahal, jadinya mahal. Ya itu memang harus, tapi harus kita terima. Itu memang mahal gitu. Kecuali kalau dilakukan housekeeping di dalam. Jadi limbah-limbah yang berat mungkin kita skip gitu ya. Jangan dimasukkan ke dalam proses gitu kan. Kalkulasi lagi apakah dengan TPLI itu bisa jauh lebih murah. Itu Pak yang bisa kami sampaikan. Baik Pak Heri Sumekar, terang sekali penjelasannya dari Pak Heri Sumekar yang benar-benar langsung. Ini studi kasus industri langsung nih Pak ya. Jadi di industri. Ya kami menghadapi itu tiap hari. Ya. Dan memang macam-macam Pak. Ya pertanyaannya relevan sekali ya dengan keseharian dari betul. Bapak. Jadi baik, memang biasanya kami minta ini Pak hasil analisanya, kali cek dulu analisanya. Ya kami minta analisa yang betul dalam arti jangan ada dikorup. Kata-kata dikorup saya bikin pusing itu Pak. Ya. Itu. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan kedua dulu Pak ya. Ini dari siapa? Dian Agustin. Ini mungkin ke Pak Heri Septian. Ya. Heri Septia Pak, pertanyaannya bagaimana serapan atau removal dari kapasitas penyerapan adsorben bentonit Pak? Ini studi kasusnya adsorbennya bentonit dari mahasiswa Dian Agustin. Kemudian adsorben ini berasal dari bentonit Aceh, bentonit interkalasi, dan bentonit pilarisasi. Nah, bagaimana pengaruh individual dan interaksi dari masing-masing variabel proses dalam penelitian terhadap variabel respon? Mungkin ini lebih ke Pak Heri Septia. Mungkin dijawab dulu Pak. Monggo Pak. Iya, jadi mungkin untuk pertanyaannya Dian ya, mahasiswa dari Unpam ya. Jadi untuk yang pertama bagaimana serapan gitu ya atau kapasitas absorpsinya gitu ya, jadi absorben berbasis
bentonit macam-macam ya, ada bentonit dari Aceh, mungkin bentonit dari Malang, ada Ya, bentonit interkalasi dan lain-lain gitu ya. Nah, pada dasarnya gitu ya, ini sifatnya relatif gitu ya. Karena ini kan juga termasuk bentuk modifikasi gitu ya. Kalau misalnya bentonit Aceh, Malang atau yang lain itu kan masih sifatnya alam gitu ya. Jadi belum ada modifikasinya gitu ya. Dan mungkin bisa jadi yang ya nature gitu ya, paling kurang oke gitu ya, dibandingkan dengan yang sudah diinterkalasi atau dipilarisasi gitu ya, dengan modified chemical gitu ya. Jadi kalau dibandingkan atau kita lihat kasar ini ya, kita lihat kasar, dan sini memang saya belum melakukan penelitiannya gitu ya. Kalau dilihat ya mungkin yang alami cenderung kurang tinggi gitu ya, dibandingkan dengan yang sudah di treatment, yang sudah diberikan physical or chemical treatment ya. Interkalasi kan juga macam-macam, bisa menggunakan ionic liquid atau yang lain gitu ya, sehingga terciptalah intercalated gitu ya. Nah, sedangkan yang kedua, kalau ada pertanyaan bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel gitu ya. Jadi di dalam absorpsi variabel atau parameter sangat banyak. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ada pH, ada temperatur, ada contact time, ada macam-macam. Semua punya pengaruh dan sifatnya juga tidak bisa kita katakan satu itu paling sangat berpengaruh. Makanya mengapa setiap kita melakukan penelitian atau studi, kita pasti melakukan optimasi, gitu ya, mempelajari. Atau kalau mungkin kita belajar statistika ini ya, nah, ilmu statistika kan biasanya kita juga akan mengevaluasi, gitu ya. Dari semua parameter itu mana sih yang paling signifikan, gitu ya, di dalam absorpsi kita, gitu ya, dengan polutannya apa, dengan absorbennya apa. Gitu. Jadi sifatnya tentatif. Jadi kalau ditanya apakah waktu kontak itu paling berpengaruh, ya kita lihat polutannya apa dan absorbennya apa, gitu ya. Jadi kalau ditanya seperti ini, menurut saya ya relatif gitu ya. Jadi saya juga tidak bisa ini, karena dari beberapa penelitian saya tentang absorpsi juga tidak bisa saya simpulkan parameter mana yang paling berpengaruh. Karena kadang-kadang contohnya fosfat, gitu. Kalau kita absorpsi fosfat, ternyata pH ini punya pengaruh yang sangat dominan, karena di range pH tertentu fosfat ini kan punya bentuk yang macam-macam gitu ya, ada PO43-, ada H3PO, ada H2PO4 gitu ya, dan sebagainya. Jadi ya seperti itu gitu ya. Jadi kalau ditanya variabel mana yang berpengaruh, ya masih tergantung antara absorbennya apa dengan absorbatnya atau yang diserap atau polutannya itu apa gitu ya. Terus untuk yang ketiga, mungkin mengapa pada proses filtrasi itu lebih menggunakan fisika lebih dulu gitu ya. Ya, sebelum proses reverse osmosis ya. Ya, proses fisika itu kan salah satunya ini tadi ya, absorpsi gitu ya, menggunakan absorben. Ya, mungkin ya pertama simple gitu ya. Jadi simple ya, utilitasnya juga nggak banyak ya. Terus kadang-kadang juga low budget gitu ya, low cost gitu ya. Jadi itu, dan hasilnya pun juga kadang-kadang sudah cukup oke, sehingga ya seperti koagulasi flokkulasi itu kan juga fisika ya, proses pemisahan atau ini juga secara fisika. Jadi di polutan itu akan dibuat meruah atau besar dulu ya, terus habis itu dibuat semacam flok sehingga berat dan jatuh gitu kan. Ya, sebenarnya hampir sama dengan itu gitu ya. Untuk absorpsi kan juga sama. Makanya kenapa fisika lebih dipilih ya, kalau saya pribadi sejauh ini gitu ya, jadi sampai penelitian beberapa kali penelitian, ya mungkin lebih karena low cost aja mungkin itu ya. Jadi kenapa kok nggak reverse osmosis? Karena kalau reverse osmosis rasanya juga biayanya cukup tinggi gitu ya, dibandingkan dengan penggunaan koagulan flokulan atau bahkan absorben. Menurut saya itu, Pak Sudiri. Ya, ya Pak Heri Septia, ini tambahan juga nih. Kebetulan di lab saya ini teman-teman banyak sekali yang memanfaatkan bentonit alam, kemudian dimodifikasi lewat proses. Ini moderator sambil tanya nggak apa-apa ya Pak? Ya? Boleh, silakan Pak, kita bisa sharing kok. Soalnya nyambung pertanyaannya dengan bentonit. Kalau di teman lab saya, ini bentonit ini dimodifikasi dengan cara interkalasi atau pilarisasi. Itu aplikasinya sebagai katalis Pak, sebagai support katalis. Ya, jadi bisa, betul. Support katalis ini nanti tergantung site aktifnya metal diaplikasikan untuk reaksi-reaksi tertentu gitu. Nah, karena banyak manfaatnya dari bentonit ini, maka sekarang juga banyak nih dua metode ini benar, interkalasi dan pilarisasi yang coba
dikembangkan beberapa peneliti di kantor kami. Itu aja Pak tambahan dari saya. Oh iya, tadi oke itu Pak. Ya, jadi memang bentolit interkalasi dan pilarisasi memang aplikasinya cukup banyak sekarang. Ya bisa sebagai katalis, subpart katalis kalau digabung dengan logam ini kan tandem sebagai dia ada ion pusatnya ada atau logam pusatnya, nanti ini kan sebagai semacam ligannya gitu ya. Jadi semacam ligan. Jadi memang macam-macam fungsinya sebagai absorben, katalis, bahkan nanti juga ada yang seperti doping atau ini. Jadi sekarang sangat banyak. Tadi makanya kalau dibilang seperti itu ya saya support aja dan appreciate karena memang artinya aplikasinya nggak hanya sekedar dibuat katalis, kan memang yang umum adalah katalis, misalnya katalis untuk biodiesel atau katalis untuk yang lain gitu ya. Jadi menurut saya sangat oke gitu. Ya. Baik Pak Heri Septia, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan Mbak Dian puas ya dengan jawaban dari Pak Heri Septia. Nanti kalau tidak puas bisa langsung japri ya Pak ya, tanya secara langsung. Kemudian ini menginjak ke pertanyaan selanjutnya dari siapa nih? Mas Dodik Dezan. Ini bertanya ke Pak Heri Sumekar tentang pengaruh penambahan koagulan pada lumpur aktif, apakah bisa dilakukan dan bagaimana penanganan kendala yang ditimbulkan. Monggo Pak Heri Sumekar. Suaranya masih di mute Pak Heri Sumekar. Masih di mute. Ya, baik sudah. Pak, mohon maaf. Ini tentang penambahan koagulan nih Pak pada lumpur aktif. Ya, baik. Ya, sebetulnya nggak apa-apa Pak penambahan koagulan ya. Jadi memang kita di dalam sistem pengolahan limbah, kalau limbah tersebut memang ternyata BOD COD-nya itu sangat tinggi yang disebabkan karena suspended solid tadi ya. Itu biasanya memang kita koagulasi dulu di awal. Contohnya untuk limbah-limbah yang sudah kami tangani itu adalah farmasis ya, farmasi. Kedua itu limbah-limbah mungkin tekstil Pak, tekstil juga biasanya sih. Karena apa, kalau kita masukkan langsung biasanya berat sekali, pengolahan limbahnya terlalu berat ya. Ya, itu biasanya kami akan melakukan pretreatment dulu dengan koagulasi fluktuasi. Jadi untuk menurunkan jumlah beban organik atau BOD COD-nya terlalu besar, jadi mempengaruhi sistem pengolahan kita. Jadi efeknya tidak masalah Pak. Ya, selama ini nggak masalah ya. Kalaupun koagulan tersebut sifatnya asam seperti pirosulfat dan sebagainya, biasanya dia mempunyai warna kuning di sistem. Ya, dan itu bisa kita adjust lagi pH dan sebagainya di dalam unit aerasi. Itu kira-kira Pak yang kami bisa sampaikan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini dari mahasiswa namanya Ramadan, bertanya tentang bagaimana karakter lumpur untuk bakteri anaerobik Pak yang tidak ada injeksi oksigen. Bagaimana pengaruh CO yang kecil tersebut? Iya, kalau anaerob itu biasanya harusnya jawabnya Pak Udin, Profesor Udin. Kami anaerob ya Pak. Cuma saya pertanyaannya anaerob Pak. Ya, anaerob sebetulnya sama aja Pak. Sistem anaerob yang paling terkenal di sini kan sekarang UASB kan, atau anaerobic sludge blanket ya. Dia hampir mirip dengan, sebetulnya mirip dengan lumpur aktif, cuman tidak ada udara yang dimasukkan. Ya, itu lumpurnya sama, Dia harus membentuk vlog. Kebanyakan paling bagus adalah pembentukan vlognya. Nah, penelitian mengenai vlog sebetulnya sudah banyak dilakukan ya. Dulu waktu saya di awal 10 tahun yang lalu, penelitian vlog ini masih baru. Tapi sekarang Cina sudah penjualan bakteri dalam bentuk vlog. Jadi tidak bakteri yang menempel di media, enggak. Jadi media yang bakteri yang sudah dalam bentuk vlog. Nah, itu sangat efektif sekali. Dia bisa jutaan. Itu yang sebetulnya kita kejar itu sebetulnya itu Pak. Jadi dia membentuk vlog seukuran kedelai ya. Kecil tapi banyak. Itu sangat-sangat efektif. Jadi bisa menurunkan ukuran dari reaktor cukup signifikan ya. Ya. Nah, kami sudah sekarang ini melakukan, karena itu kan perlu waktu dan ya. Jadi kami dari swasta itu untuk urusan uang untuk penelitian itu kan tidak punya dana ke sana. Nah, kami biasanya sekarang itu pakai materi yang dari
plastik itu Pak, jadi support material dari plastiknya. Itu yang sekarang namanya itu Kaltmes, kalau kita biasa Kaltmes ya, karena memang ditemukan di profesor di Skandinavia. Jadi Kaltmes ya ukurannya hanya 1 cm, tapi kan luas permukaannya sangat tinggi. Jadi sekitar bisa 500 meter persegi per meter kubik material ya. Nah, itu sangat efektif terutama untuk sistem-sistem yang memerlukan upgrading. Jadi industri biasanya kan kendalanya dia sudah membuat pengelola limbah, sudah nggak punya tanah lagi, tapi limbahnya semakin berat gitu Pak. Jadi satu-satunya cara ya yang kami lakukan adalah upgrading dengan penambahan media tadi ya. Itu jadi sistemnya menjadi bukan lumpur aktif lagi, ya disebutnya seperti MBBR atau IFAS dan sebagainya. Itu cukup efektif juga. Jadi istilahnya kalau kita ini bisa 30% dari ukuran volume bisa turun sampai segitu tingginya. Jadi banyak biasanya. Nah, kita terapkan seperti itu. Itu kira-kira. Jadi untuk menjawab itu saya kira itu bisa. Ya, baik Pak. Ini lanjut juga pertanyaan selanjutnya ke Pak Heri Sumekar lagi nih. Dari Silviana Afifah. Ini izin bertanya, bagaimana jika di bak aerasi tidak bekerja removalnya, padahal untuk DO sudah cukup baik Pak. Apa yang harus dicek? Ya, jadi kembali lagi ke desain tadi Pak, salah satunya adalah perbandingan F/M. Jadi jumlah mikroba harus sebanding dengan jumlah VOD-nya ya. Jadi biasanya untuk limbah domestik itu ada karakternya. Kalau limbah-limbah yang lain kan pasir Pak. Jadi tapi limbah domestik itu sudah banyak sekali penelitian yang yang ada ya, atau kami juga kebanyakan menangani limbah domestik juga sih. Jadi F/M-nya itu range-nya 0,3 sampai 0,6 ya. Dicek lagi itu. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sistem cepat. Dia harus tahu menerapkan sistem cepat ya. Sistem cepat itu dilihat dari visual ya, dan karakter pengendapannya. Jadi dia harus ngambil di unit aerasi, pakai botol bisa. Jadi dicek lumpurnya, pengendapan lumpurnya berapa persen. Gitu. Jadi untuk bisa dicek dari berapa persen lumpur yang mengendap dan mengendapnya bagus apa enggak. Kalau dia enggak bagus dan dia merata, otomatis bisa larinya ke F/M dan sebagainya. Tapi kalau pengendalian bagus dan ini berarti ada lumpur, itu ada checking semuanya bisa dilakukan secara cepat. Jadi ya sebetulnya tergantung apa masalahnya gitu. Bisa dilihat dari visualnya, bisanya warna apa, itu semua bisa semua. Jadi tes cepat itu kita terapkan ke industri. Kenapa? Kalau tes kimia kan waktunya lama Pak. Jadi menunggu hasilnya saja mungkin pengolahan limbah sudah mati duluan. Makanya kita harus cek cepat. Gitu. Itu kira-kira Pak. Ya mungkin kalau dia punya parameter atau penampakan visual yang bisa kami kirimkan ke kami, mungkin kami bisa istilahnya yang memberi janganlah sedikit Pak. Ya Pak. Itu kira-kira Pak. Oke. Baik ya. Pak, bagi mahasiswa atau penanya yang lain, karena sayang sekali waktunya juga dibatasi ya oleh pihak panitia, jadi nanti jawaban-jawaban yang kurang puas ataupun yang belum sempat ditanyakan bisa langsung bertanya langsung secara pribadi ya Pak, baik ke Pak Heri Septia maupun ke Pak Heri Sumekar. Nah, baiklah demikian pemaparan materi dari pemateri ketiga Pak Heri Septia tentang valorisasi ini limbah biomasa agro ya untuk aplikasi adsorben untuk heavy metal maupun yang guys atau pewarna. Sedangkan pemateri keempat ini tentang aplikasi lumpur aktif untuk pengelolaan limbah cair industri. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan dan share keilmuannya baik ke Pak Heri Septia maupun Heri Sumekar. Sukses selalu Bapak-Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke operator. Ya Pak Sudi, terima kasih atas memandu sesi kedua pada pemaparan materi pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada Pak Heri Sumekar dan Pak Heri Septia yang telah memaparkan materi yang luar biasa pada pagi hari ini.
sebelum ke penghujung acara, sepertinya Pak Jufrinaldi sudah menyiapkan kuis ya Pak untuk sesi kedua pada pagi hari ini. Kepada Pak Jufri, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Kintan atas waktu yang telah diberikan. Oke, saya coba share screen lagi. Semoga peserta masih semangat untuk mengikuti. Semangat nih untuk yang belum menang di sesi pertama. Semoga beruntung di sesi yang kedua. Oke, ya saya coba share screen lagi. Kemudian setelah acara ini selesai kuis, saya akan lanjutkan dengan lucky draw ya bagi penanya yang akan nanti menjadi beruntung akan mendapatkan hadiah menarik dari panitia juga. Apakah sudah terlihat PIN-nya? Sudah, Pak. Sudah ya, silakan diikuti nomornya. Ya, sudah masuk Rizka ya. Nah. Ingat, silakan diberikan nama yang sopan dan santun. Ya, hari ini kita ada 10 soal lagi. Di mana soalnya terkait dengan teknik kimia dan materi presentasi hari ini ya. Oke, sepertinya peserta semakin lincah menggunakan Kahoot, ternyata banyak sekali yang masuk daripada yang tadi ya. Oke, kita coba hitung, waktu kita tinggal 1 menit menunggu peserta yang hadir ya. Oke, kita mulai. Ya, kita tunggu sedikit lagi. Ya, 20 detik lagi kita tunggu peserta yang hadir. Kita tunggu 20 detik lagi. Iya, tinggal 10 detik lagi. Oke. Baik, kita hitung mundur ya. Dari 5 ya. Kita mulai sama-sama, silahkan unmute. Kita mulai hitung mundur dari 5. Dari 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai. Let's begin it. Iya. Iya, ada 35 jawaban yang masuk. Oke. Ya, alhamdulillah masih ada 19 orang yang betul yang memperhatikan nama dengan detail sekali ya. Nama dan gelar dengan detail. Kebetulan kita punya narasumber yang kembar hari ini, Heri dengan Heri ya. Kita lanjut, siapakah yang mendapatkan terbaik? Ya, diawali dengan Elza, Nara, dan Gina. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, siapakah profil dari gambar berikut ini? Ya, hanya terlihat mata dan hidung. Ya, sepertinya peserta cukup familiar dengan ini, ya, meskipun baru kembali dari Jepang. Iya. Oke, kita lihat siapa pemenangnya untuk 2 soal pertama. Alhamdulillah Doni ya. Doni. Nah, hati-hati nih Ahmad tadi sudah juara, sekarang apakah dia akan juara kembali? Semoga teman-teman yang lain belum juara, jadi juara lagi. Ya. Ya, sudah mulai agak berat sepertinya karena jawaban yang masuk sangat sedikit, baru 30 orang. Oke, ya kita lihat siapa. Ya, iya, AF ini sangat pas sekali ya, on fire sekali. Pertanyaan begitu selesai langsung dijawab dengan benar ya.
Siapakah inisial AF-nya ini? Ya, modifikasi biosorben dibagi menjadi fisik, kimia, dan biologi. Betul atau salah saja? Betul atau salah saja? Oke. Nah, oke, kita lihat betul atau salah saja. Ya, betul atau salah saja. Iya, ternyata menjawabnya betul banyak sekali ya, padahal tadi dijelaskan modifikasi itu hanya ada fisik dan kimia ya. Oke, tidak masalah. Tidak masalah. Kita lanjut, masih orang yang sama ya. Kita lanjut pertanyaan kelima, masih true or false? Ya. Oh enggak. Oke, modifikasi biosorben kecuali. Nah, ini yang kimianya. Ya. Ini yang iya. Kecuali, ingat ya, ada kata kecuali. Ya, waktunya habis. Kita lihat. Ya, slaving itu adalah modifikasi secara fisik. Alhamdulillah ya, 31 orang yang betul, berarti benar-benar pesertanya memperhatikan dengan baik. Iya, naik beberapa orang nama yang tadi sebelumnya tidak ada. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, 10 detik lagi. Ya. Oke, nah masih saja belum memperhatikan dengan baik ya. Ini adalah kecuali ya. Kita lihat siapa yang naik lagi. Oh, ternyata Pak Adi semakin turun ya. Kita lanjut pertanyaan ke-7, true or false? Oh, alhamdulillah, ternyata banyak sekali yang benar. Artinya menyerap ilmu dengan baik sekali. Iya, ternyata masih bertengger ya. Dan sangat bagus sekali. Cepat sekali tangannya ini, Mu ini. Lincah sekali tangannya. Kita lanjut pertanyaan 8. Iya. Oke. Kita lihat siapakah. Oh, ternyata jawabannya adalah false. Ingat ya, tadi dijelaskan oleh Pak Heri bahwasanya adalah nitrit menjadi nitrat ya, bukan nitrat menjadi nitrit. Kita lihat. Ternyata Mu masih bertahan di tahap 1 ya. Kita lihat lagi apakah berikut ini adalah pertemuan. Ingat kata kecuali. Ya, kata kecuali. Kata kecuali. Ya. Kita lihat kata kecuali. Iya, ternyata adalah fase A. Ini cukup banyak. Nah, kalau ada yang mikir fase D, nah itu lebih bahaya lagi tuh. 20 orang lumayan rumit itu ya. Iya, iya, namanya nyalip Nila ya. Nila, true or false? Siapakah yang paling cepat ini? Ya. Siapakah yang paling cepat? Oke, ingat ya, yang memilih false akan menjadi kunci dari pertanyaan ini. Ya. Selamat Anda terjebak di pernyataan awal. Ya. Kita lihat ya siapakah meraih podiumnya. Oke, namanya Ultraman. Aduh, bagus sekali ya. Ultraman harap menghubungi panitia karena namanya
Namanya tidak bisa dideteksi dengan baik dan benar. Oke, beserta Miu ya. Miu ini juga kita tidak tahu. Pertamanya. Ya. Jadi peserta 3 orang ini harap menghubungi panitia supaya nanti akan diberikan berupa souvenir atau merchandise dari panitia. Yang pasti hadiahnya pasti menarik ya. Saya pikir cukup untuk kuis kita kali yang kedua. Kita lanjutkan dengan lucky draw. Lucky draw ini kita akan mengambil 4 orang penanya ya, 4 orang penanya yang beruntung. Ya. 4 orang penanya yang beruntung. Kita lihat apakah yang bertanyanya 2 kali, maka namanya muncul 2 kali ya. Nah, ya, kita lihat ya. Jadi ini adalah penanya-penanya selama kegiatan berlangsung. Kita coba lucky draw yang pertama. Siapa tim supportnya Doni ini? Silakan teriak, Doni ada? Nggak ada. Doni nggak ada. Oke. Ya, jadi ada Doni, ada Ramadan, ada Saputra, ada Anton. Ya, silakan. Open mic semuanya silakan. Doni anjir, selamat ya. Atau berdoa semaksimal mungkin. Kita mulai lucky draw yang pertama. Doni. Selamat paling Geni lagi ya, Linggo Geni tadi sudah menang, sekarang kemudian menang lagi. Oke. Jadi Geni dapat yang, banjir hadiah Geni, lumayan. Kita lanjut yang kedua. Maka nama Geni harus dihapus. Oke ya. Selamat Dodi Dezan. Kita lanjut ya. Apakah ada Dodi Dezannya ini? Ada, hadir. Hadir ya, langsung kalau untuk hadiah langsung hadir. Kalau suruh nanya-nanya nggak hadir. Di BLT, Pak. Oke. Kita lanjut yang ketiga. Iya. Oke deh. Alhamdulillah dapat yang baru kali ini ya. Siva Fauzia. Hadir Siva? Hadir, Pak. Woi, selamat ya Siva. Kita lanjut dengan yang keempat. Iya, selamat Dian Agustion ya. Oke, selamat kepada seluruh pemenang. Ada 4 lucky draw, 3 pada kuis pertama dan 3 pada kuis kedua. Dan selamat lagi pada Linggo Geni yang mendapatkan 2 nomor untuk pemenang ini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Jufrinaldi yang telah memimpin untuk kuis pada pagi hari ini. Dan selamat kepada para pemenang pada webinar kali ini. Para pemenang akan dapat menghubungi Bu Rahma selaku pihak panitia. Dan kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada para narasumber kita, yaitu Prof. Udin, Bu Mary, Pak Heri Septia, dan Pak Heri Sumekar yang telah memaparkan materi pada pagi hari ini, serta moderator kita yaitu Pak Joni Prasetyo dan Pak Sudiamanto yang telah memandu pemaparan materi pada pagi hari ini, serta Bapak Ibu peserta yang telah menyimak webinar kali ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang didapat bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Kintan Nur Fajrianti selaku MC mewakili panitia bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan serta kesalahan teknis pada pagi hari ini. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Bikin live ya.